Jadi untuk dia bisa lebih naik tinggi lagi, ini dibutuhkan ya uang yang lebih banyak lagi untuk masuk ke dalam market dari Bitcoin. Itulah kenapa kapitalisasi pasar Bitcoin yang sangat besar ini menyebabkan potential gain atau kenaikan harga dari Bitcoin ini relatif lebih kecil dibandingkan altcoin. Kenapa altcoin di sini bisa naiknya tinggi? Karena baru sedikit orang yang berinvestasi di sini, ya. Ilustrasinya seperti ini, sehingga untuk menaikkan harga altcoin lebih tinggi lagi, ini dibutuhkan uang yang jauh lebih sedikit ya, yang masuk ke dalam sini untuk membuat harganya ini naik berkali-kali lipat. Jadi kalau kita ngomong, ya safe to say Bitcoin ini naiknya puluhan persen ya di dalam satu range ketika market ini bullish ya Bitcoin mentok 30-an persen. Tapi altcoin ini bisa naiknya ini 300%. Itulah kenapa banyak orang yang bilang kalau altcoin itu adalah leverage dari Bitcoin. Karena kenaikan altcoin ini jauh lebih tinggi daripada Bitcoin. Tapi ingat, keuntungan selalu berbanding lurus dengan potensi kerugian. Ya. Jadi kalau Bitcoin ini mungkin kadang koreksinya 10% ya. Ini altcoin ini koreksinya bisa sampai 70 atau 80% ya. Jadi lebih dari setengah ya uang teman-teman bisa hilang ketika teman-teman trading dengan altcoin ini. Kenapa kok bisa hilang uangnya? Karena ketika uangnya ini dihapus dari peredaran ya, harganya ini jauh lebih turun ya. Sementara kalau Bitcoin ini uangnya dihapus dari peredaran ya, ini dia turunnya kecil teman-teman ya. Itulah kenapa downside dari Bitcoin ini jauh lebih kecil daripada altcoin. Tapi selalu ada risiko yang sebanding dengan tingkat keuntungan. Itulah kenapa trading altcoin di tahun 2024 ini membutuhkan ekspertis khusus. Kenapa butuh ekspertis khusus? Kalau zaman dulu ya teman-teman di tahun 2018 let's say, ini trading altcoin ini jauh lebih mudah daripada sekarang. Karena ada sedikit altcoinnya ya. Tapi sekarang ya di tahun 2024 ini altcoinnya ini jauh lebih banyak ya. Bahkan yang terdaftar itu ada puluhan ribu. Itulah kenapa untuk memilih ya satu atau dua dari puluhan ribu pilihan ini membutuhkan suatu ekspertis khusus. Itulah kenapa ada yang namanya paradox of choice ya, karena terlalu banyak pilihannya. Sementara kalau teman-teman ya di tahun 2018 itu pilih apapun. Ya, saya bilang hampir pilih apapun. Kamu hanya beli dua altcoin ini ya. Itu terbang semua karena pilihannya terbatas. Kalau sekarang ada puluhan ribu, gimana kamu cara milihnya ya? Mungkin milih satu ini ya, tapi dia performanya jauh lebih buruk ya. Ternyata yang perform malah yang ini dan lain sebagainya. Itulah kenapa membeli altcoins itu membutuhkan suatu